Hai guys, balik lagi dengan gue Berno Akbar di Giro Apparel. Jadi di video kali ini gue akan sedikit mengupdate informasi tentang NHK GB Prime generasi kedua, atau juga disebut NHK GB Prime Special Edition. Nah, di samping itu gue juga akan membahas alasan gue kenapa gue suka banget sama NHK GB Prime. So, check this out. Oke, jadi dia NHK GB Prime generasi pertama, dan ini adalah generasi yang kedua. Pertama gue akan ngebahas dari segi model ya. Overall sih yang gue lihat dari kedua GB Prime ini tidak ada perubahan yang signifikan, malah hampir nggak ada. Masih bentukan yang sama, terus pembuatan shell juga masih menggunakan ABS. Nah, sedikit informasi nih guys untuk kalian. Gue baru aja dapat informasi dari temen gue yang kerja di salah satu pabrik pembuatan helm, bahwa termoplastik itu adalah proses dalam pembuatannya, bukan bahan. Nah, jadi selama ini gue salah persepsi tuh tentang termoplastik. Oke, lanjut. Mungkin kalian ada yang ngeh nih, Bang, di generasi pertama fan sama shell berbeda, sedangkan kalau yang di generasi kedua fan sama. Yes, itulah letak perbedaan pertama antara generasi kedua dengan generasi pertama. Di generasi pertama, fan dengan shell warna berbeda, sebagai contoh di warna putih, di warna hitam. Nah, sedangkan kalau di generasi kedua, warna fan dengan shell sama, silver dove. Oke, ngomongin tentang itu, alasan gue kenapa gue senang banget sama si NHK GB Prime ini adalah dari model yang unik. Yang pertama itu dari bagian rahangnya. Ini bagian rahang menurut gue tuh seperti Sui X14 atau X14. Kalian bisa cek juga di Google tuh. Dan kemudian ini yang paling unik, fan-fannya. Nah, dari fan ini, terutama fan yang di sebelah sini ya, kanan kiri ini, dia mirip seperti LS2 FF323 atau seri racingnya dari NHK, yaitu NHK GP Arctic. Itu tulisan di tengah ini nih, yang tengah ini, you know lah ya, berarti seperti arai, ice duck, itu mirip banget. Dan di bagian belakang ini lagi-lagi mirip seperti Sui. Nah, di bagian yang ini, bagian sini ini, itu bisa gue katakan mirip dengan Sui GTR. Sementara untuk spoiler, dia mirip banget dengan Sui Z7, mulai dari ada sirip-sirip garis seperti ini, dan mekanismenya geser kanan kiri itu mirip banget seperti Sui Z7 guys. Jadi wow, ini helm unik banget menurut gue. Lanjut ke visor. Nah, mungkin kalian juga ada yang nih, Bang, kok yang di seri kedua ini visornya iridium red gold, sementara di official store itu belum ada cuma iridium rainbow, iridium silver, light smoke, dark dan sebagainya. Nah, ini gue nggak bisa kasih tau kalian, ini rahasia. Gue dapetnya di mana, gue rahasia. Oke, jadi alasan gue suka lagi sama NHK GB Prime itu dari view-nya dia yang luas. Jadi ketika kalian mau naik riding tegak motor ya, itu kanan kiri luas, atas bawah juga luas. Dan yang terpenting, sudah flat visor nih. Jadi wow, ini ganteng banget buat harian. Oke, selanjutnya kita masuk ke interior atau padding dari kedua helm ini. Oke, gue bahas dari yang pertama, dari generasi pertama dulu. Jadi kalau generasi pertama, dia tali kuncinya masih microlock guys. Jadi menurut gue ini cocok banget buat harian. Nah, sementara kalau yang di generasi kedua, dia sudah mengalami pengupdatean, yaitu menggunakan double daring. Nah, jadi menurut gua double daring dengan microlock itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau untuk microlock, buat harian tuh simple banget, praktis banget, dan tidak memakan waktu lama ketika kalian buka atau pasang helm. Nah, sementara kalau di daring itu emang sih dia kelebihannya lebih safety, lebih ganteng juga ya. Terus tapi kelemahannya, dia memerlukan waktu yang sedikit lama untuk lepas atau mau sekedar mau masang lagi itu agak lama. Cuman ya kalau buat gue pribadi, karena gue tipe untuk dipakai harian, ya gue lebih seneng microlock. Seperti itu. Alasan lagi kenapa gue suka sama NHK GB Prime ini, itu dari paddingnya yang empuk, terus adem. Dan gue katakan ini mirip ya, hampir mirip seperti arai juga. Jadi busa di pipi ini, dia bentuknya seperti huruf C, dan di kepala gue tuh helm ini tuh bener-bener ngebungkus dari segi padding. Pokoknya wah, ajib banget lah.
udah isi fit glacis, terus airflow-nya adem banget, and then tapi nggak berisik loh. Di bawah kecepatan 60 pun menurut gue masih agak kedap ya, walaupun kan setiap orang berbeda-beda tingkat keberisikan. Nah cuman menurut gue di kecepatan 60 dia masih lumayan kedap guys. Generasi pertama dengan generasi kedua masih ada juga untuk speaker, port speaker intercom. Jadi ada fitur yang menurut gue keren, tapi menurut gue fitur yang speknya cuman ini keren, gue butuh banget gue nih. Jadi di dalam sini tuh kayak ada space buat naruh clamp kit, kayak apa ya, kayak bagian yang panjang dari buat clamp kit itu buat masukin. Nah kan pasti pernah ngerasain namanya pasang intercom itu ada yang terlalu maju, ada yang terlalu mundur. Nah dengan ada yang seperti ini kan sudah pas di sini loh, posisi yang pas buat naruh intercom di helm ini. Jadi kalau misalkan mau dilihat, wah ini udah pas nih. Oke, jadi sekarang saatnya gue coba ya, coba fitting. Ada perbedaan ketika kalau dipakai. Aku pakai balaclava dulu ya. Oke, jadi di penampakan ketika gue pakai yang seri pertama. Nah, ini dia ribetnya pakai double layering, jadi harus agak perlu waktu untuk lepas. Oke guys, jadi ini penampakan ketika gue pakai yang seri kedua. Oke guys, jadi setelah gue fitting, gue merasakan perbedaan antara generasi pertama dengan generasi kedua. Oke, jadi dari yang seri pertama itu yang gue rasakan, dia busanya itu di bagian situ kayak cekung, kayak huruf C. Yang tadi gue katakan dia mirip-mirip seperti AARA ya, mirip. Tidak, bukan berarti hampir mirip, bukan 100% mirip. Dan gue merasakan di seri kedua dia lebih enteng guys. Dan di busa pipi itu juga menurut gue lebih padat, lebih ngisi di pipi gue tuh. Jadi sebenarnya kedua helm ini sudah gue pernah timbang. Yang seri pertama beratnya segini, dan yang kedua dia beratnya segini tanpa intercom. Oke, jadi jelas banget ya di seri kedua tuh dia lebih enteng. Mungkin gue mau sedikit bilang lah buat teman-teman semua, jangan pernah percaya dengan kata-katanya. Jadi gue pernah baca di salah satu grup helm bilang NAK itu size-nya NAK G Prime itu ukuran shell-nya gede atau bagol gitu. Terus katanya helmnya berat. Oke, gitu. Mungkin untuk beberapa orang yes. Cuman kalau buat gue pribadi, lu coba dulu, jangan langsung percaya. Karena memang ini yang gue lihat dia tertulis di atas kertas dia batas 1250 kilo. Tapi ketika gue pakai itu rasanya bahkan seperti 1,4 atau 1,5, lebih enteng seperti yang tertulis. Jadi menurut gue seperti Are juga, dia beratnya sekitar, kalau nggak salah tuh Are RX7X itu beratnya sekitar 1600 kalau tidak salah. Tapi pas dipakai itu enteng. Nah itu dia bedanya. Jadi saran gue buat teman-teman, jangan asal percaya dengan katanya. Cobain dulu, karena pasti berbeda. Oke guys, jadi kesimpulannya dari video kali ini, perbedaannya hanya terletak pada fan, warna fan, and then double layering, serta berat yang dia berubah, dia lebih enteng. Overall sih sama, cuman gue ngerasa lebih nyaman di seri kedua ini. Nah, jadi cukup sekian guys video updatean gue dan alasan gue kenapa suka banget sama G Prime ini. Buat kalian yang masih kurang jelas atau pengen tanya-tanya, kalian silahkan komentar di bawah, ntar akan gue balas secepat mungkin. Dan gue mohon maaf untuk pihak-pihak yang kurang setuju dengan opini gue atau dengan ucapan gue mohon maaf, karena memang ini seluruhnya ini adalah opini gue yang gue rasakan terhadap ini helm. Jadi cukup sekian video kali ini, and see you guys.